Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 sikap yang harus dijauhi oleh seorang muslim dan termasuk ke dalam sikap mengasingkan diri atau hajrul Quran daripada Al-Quran. Yang pertama adalah meninggalkan eh, pendengaran atau tidak mau lagi mendengarkan Al-Quran wal imanu bihi, ya, dan mengimaninya, wal isqa, dan merenungkan, mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, hijru al-amali bihi wal wuqufi inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Yang kedua, meninggalkan pengamalan terhadap Al-Quran dan mematuhi perintah dan larangannya, ya. Wa in qara'ahu, meskipun dia membacanya dan mengimaninya. Jadi meskipun dia membaca dan mengimaninya tapi dia tidak mau mengamalkannya dan tidak mematuhi larangannya, maka ini termasuk hijrul Quran atau mengasingkan Al-Quran. Yang ketiga, hijru tahkimihi wa tahakumi ilaihi, meninggalkan Al-Quran sebagai hakim atau sebagai penghukum. Jadi dia tidak mau lagi berhukum kepada Al-Quran. Ini bentuk pengasingan terhadap Al-Quran. Yang keempat, hijru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallimu bihi minhu, ya, mengasingkan atau meninggalkan Al-Quran, meninggalkan pemahamannya, tadaburnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan makna, ya, ma'rifatu, pengetahuan apa yang dimaksud daripada Al-Quran tersebut, al-mutakallimu bihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, atau maksud dan tujuan Al-Quran ini sebetulnya tafsirnya apa. Dia tidak mau belajar, ya, tidak mau memahami Al-Quran. Yang kelima, hijrul al-istisfa wa tadawi bihi fi jami'i amradil qulub wa adwaiha, meninggalkan atau mengasingkan Al-Quran dengan pengobatan, tidak mau mengobati hatinya, ya, dari penyakit-penyakit hati, ya, yang ada di hatinya, fayut labus syifa daihi min ghairihi, maka dia mencari obat hatinya dengan selain Al-Quran, wayah juru at-tadawiya bihi, dan meninggalkan pengobatan Al-Quran. Wa qulu hadza dakhilun fi qawlihi, semua itu masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan berkata, yakni di sini yang berkata adalah Rasulullah, namun diri Al-Quran ini dari Al-Quran, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad, berkata, ya Rabbi, mengadukan umatnya, wahai Robku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya umatku menjadikan Quran ini asing, ya, menjadikan Quran ini asing. Al-Furqan ayat 30. Wa in kana ba'dul hijri ahwana min ba'din, meskipun peninggalan atau bentuk sikap-sikap ini derajatnya berbeda. Ada yang lebih besar daripada yang lainnya, ada yang ringan, ada yang besar. Maksud Ibnu Qayyim di sini adalah meskipun tidak semua satu level, namun ini semua masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki sifat ini, kita termasuk orang yang diadukan di hari kiamat oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ketika Rasulullah yang mengadukan, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kaduannya akan dikabulkan, ya. Karena ini adalah bentuk kaduan. Inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang asing. Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk selalu mengamalkan, mentadaburi, mendengarkan, dan dijauhkan dari sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab ini. Sekian diambil dari kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi